Ma, anterin aku ke TBM, kakak udah siap nih. Baca ya? Iya. Ayo. Bentar, kakak harus siap. Assalamualaikum. Siapa dari teman-teman yang bosan kalau terlalu lama bermain handphone? Kalau aku bosan bermain handphone, lebih baik sih aku keluar rumah bersama mama. Naik angkot 15 menit berdua bersama mama. Berjalan kaki beberapa menit dan aku sampai di tempat ini. Alhamdulillah, di sini banyak buku dan hampir semua buku sudah pernah aku baca, teman. Jangan kaget kalau aku malah sering juga baca buku judul yang sama berulang-ulang. Ya, seperti itulah kesukaanku membaca buku. Kalau teman-teman seperti apa? Teman-teman, sekarang cuacanya cerah ya? Iya. Karena cuacanya cerah, siapa yang mau baca di kali? Aku. Oke, setuju kita baca di kali? Setuju. Setuju. Bawa bukunya, kita jalan sama-sama ke kali, oke? Oke. Oke deh. Karena katanya buku itu ngebosenin. Padahal buku itu jendela dunia yang dimana kita bisa melihat dunia tanpa melihat perjalanan. Kita bisa baca buku di mana saja, di rumah, di sekolah, di jalan, bahkan bisa membaca seseru ini loh. Yap, membaca di tengah sungai. Bagaimana? Seru kan teman? Aku suka membaca karena waktu aku kecil mama sering membacakan dongeng. Padahal waktu itu buku ceritanya cuma satu dan itu pun dibaca bolak-balik. Padahal aku ingin membaca buku lebih banyak supaya aku juga lebih banyak tahu. Orang tuaku tidak punya banyak uang beli buku. Tapi bagaimana caranya ya membaca tanpa harus membeli buku, teman? Jadi kan sebelum aku ketemu TBM, aku sempat bingung. Ya aku pengen baca tapi waktu itu tuh aku belum punya buku kan. Terus aku tuh kayak iseng, ada TBM. Terus kayak aku tuh masuk terus, wah ini surganya buku kata. Terus kata, wah akhirnya aku bisa ngerasain yang dimana aku bisa baca buku sebanyak ini. Sesenang itu aku menemukan tempat ini. Banyak judul buku cerita dan buku pengetahuan bisa kubaca tanpa harus membeli atau membayar. Aku tinggal di pelosok Bogor, dekat sekali di kaki Gunung Salak. Inilah surga buku sesungguhnya, teman. Tiga permintaan. Inilah kisah tentang Ned dan Nat, seorang peri dan sepotong sosis. Ned dan Nat sangat lapar, mereka selalu merasa lapar. Ned bekerja di ladang, tolong. Suatu hari dia membantu seorang peri.
Terima kasih, ajukanlah 3 permintaan, kata peri. Ned pun berlari ke rumah. Ned, kita punya 3 permintaan, teriaknya. Ada teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Putri Sakira. Aku usianya 11 tahun. Aku kelas 5. Aku sekarang lagi ada di Taman Bacaan Masyarakat. Membaca buku itu mengasyikkan teman. Kamu bisa menemukan cara seru untuk membaca buku. Aku saja sampai lupa waktu kalau sudah membaca. Sayangnya, aku tidak bisa terus-terusan membaca di sini. Aku jadi pengen kesini setiap hari, tapi jadwalnya cuma 1 minggu 3 kali kesininya. Jadi kan waktu itu kan aku seneng banget tuh ya bisa ketemu TBM. Terus pas itu kan udah tuh jam bacanya udah selesai. Terus kayak aku pas pulangnya sempat mikir, iya aku jadi pengen kayak baca buku lagi karena kayak seru terus banyak. Terus kayak dongeng-dongengnya juga menarik gitu. Salam literasi. Baca, bukan main. Biasanya hari Minggu jadwal yang paling ramai didatangi anak-anak teman. Karena memang hari libur sekolah. Dan kebetulan semua kegiatan hari Minggu digabung dengan anak kepra atau kelas pra sekolah juga. Kalau hari Rabu dan Jumat mungkin sekitar 30-40 anak yang datang ke TBM. Setiap buku yang kubaca, aku berusaha untuk memahami isinya. Jadi tidak hanya sekedar baca teman. Jangan kaget, aku dan teman-teman banyak membaca buku di sini. Kalau aku bisa menghabiskan bacaan sekitar 10 buku setiap datang. Hehehe. Selain bisa membaca banyak buku, di TBM ini aku bisa mendapat kesempatan belajar literasi digital. Merasakan pengalaman untuk mengetik cerita di komputer atau belajar menggunakan komputer seperti apa. Aku dan teman-teman di kampungku jarang sekali ada yang punya komputer atau laptop teman. Jadi kami bersyukur dapat pengalaman belajar di sini tanpa harus membayar biaya les komputer. Kalau aku dan teman-teman bisa memakai TBM ini untuk belajar dan membaca berbagai macam buku cerita, lihat tidak teman, sedang apa ibu-ibu di TBM ini? Mereka bukan sedang berkumpul begitu saja loh, tapi belajar membaca. Loh, kok bisa? Ya begitulah, jangan heran kalau gurunya lebih muda dari muridnya. Karena ternyata di sekitar kampung ini masih ada ibu-ibu yang buta huruf, alias tidak bisa membaca dan mengenal huruf sampai usianya tua. K, R, kar, B, A, B, O, bo, H, I, D, karbohidrat. Bermula dari Bapak Syarif bertemu dengan seorang ibu yang memperhatikan selembar spanduk kuning. Bapak Syarif bertanya apa yang ibu itu baca. Ternyata ia tidak bisa membaca, hanya melihat warna-warna dalam spanduk. Sejak saat itulah TBM ini juga dibuat untuk mengajari para ibu untuk baca tulis. Tujuannya agar mereka bisa membaca surat menyurat penting yang berhubungan dengan tanda tangan. Memberikan ya. Setelah bergabung hampir 5 tahun di sini, aku dan teman-teman juga bisa mengenal banyak kakak relawan yang datang dari berbagai universitas dan perusahaan. Kali ini kami beruntung bisa mendengar dongeng dari kakak mahasiswa. Kami selalu mendapat kebahagiaan dan perhatian dari kakak relawan yang datang dan yang mendampingi kami. Oh ya, kakak relawan yang selama ini mendampingi kami di TBM, kami sebut sebagai wali baca.
Surga buku yang kusebut tadi bernama TBM Lentera Pustaka teman. Pendirinya adalah bapak hebat yang sedang mengendarai mobake atau motor baca keliling. Aku mengenalnya Bapak Syarif. Setiap minggu selepas asar, Pak Syarif akan mengelilingi kampung untuk mempermudah akses baca di sana teman. Sebelum aku bertemu banyak buku di TBM ini, aku sering meminjam buku temanku yang sering temanku bawa kalau bermain. Dari situlah aku merasa, kok baca buku itu seru banget ya? Dan aku semakin suka membaca. Sekarang aku tidak perlu bingung lagi mau mencari sumber buku bacaan karena aku bisa menemukan semua buku bacaan yang bagus-bagus. Perjalanan Bapak Syarif membuat TBM tidaklah mudah teman. Banyak tantangan dan masalah yang dihadapi. Karena tidak semua orang-orang suka membaca buku. Jadi ada saja yang memandang sebelah mata perjuangan Bapak Syarif untuk mengubah kebiasaan anak-anak di sekitar kampung di kaki Gunung Salak ini teman. Aku duduk di kelas 5 sekolah dasar dan hari ini aku belajar bahasa Sunda. Ya, karena aku tinggal di Bogor, Jawa Barat. Tentu saja, sebagai warga di sini pasti menggunakan bahasa daerah Sunda selain bahasa Indonesia. Walaupun aku tidak terlalu lancar berbahasa Sunda, paling tidak aku bisa mengikuti pelajaran bahasa Sunda. Bagaimana membaca dan menuliskan katanya dengan benar. Oh ya, di sekolah tidak ada perpustakaan teman. Aku tahu sejak aku kelas 1 SD, sewaktu aku mulai suka membaca. Karena tidak ada perpustakaan, aku sering membawa buku dari rumah, bukuku sendiri atau yang kupinjam di TBM. Aku sempat merasa cemas, kok sekolahku tidak ada perpustakaan ya? Aku sempat sedih, terus aku sempat ngomong kayak gini. Kenapa ya di sekolah aku kayak gak ada perpustakaan, sedangkan sekolah lain ada perpustakaannya. Sebenarnya dulu di sekolahku ini ada perpustakaan, tapi kondisi luas ruangannya tidak mencukupi untuk tempat murid membaca dan menyimpan buku. Jadi perpustakaan sementara ditutup sampai sekarang. Pihak sekolah sudah mengajukan untuk dibuat perpustakaan, tapi sampai sekarang belum ada karena kendala ukuran sekolahku tidak terlalu luas. Jadi untuk membuat perpustakaan tidak ada ruangan. Pas aku mau naik ke kelas 3, aku baru ngeh bahwa perpustakaan itu tuh sangat penting bagi aku untuk membaca. Anak-anak udah jam istirahat ya, istirahat dulu sebentar. Oke, nanti kita lanjutkan. Istirahat yang tertib ya, keluarnya satu-satu. Kalau istirahat belajar, aku paling suka jajan untuk mengisi perutku yang mulai keroncongan teman. Hehehe. Eits, tapi tidak ketinggalan sambil menikmati jajananku. Aku pasti sempatkan membaca buku cerita. Aku sering membaca seperti ini, ternyata tidak semua teman suka dengan apa yang aku lakukan. Ada saja ejekan karena kesukaanku membaca buku. Jadi kan waktu itu aku bawa buku ke sekolah, waktu itu tuh kelas berapa ya aku lupa. Terus kata temen aku gini, ih kamu masa kutu buku, terus kayak sok pinter gitu. Terus Putri jawabnya gimana? Kata aku gini, ya udah aku ini yang baca, terus aku diemin gitu. Setiap buku yang kubawa ke sekolah berbeda-beda judulnya. Mulai dari ensiklopedia, buku cerita, sampai novel. Tapi buku yang kubaca itu semua hasil pinjaman ya teman. Kan aku tidak punya banyak buku di rumah. Hehehe. Nah, ada satu buku yang berkesan yang pernah kubaca teman. Jadi kan temen aku tuh kayak punya banyak buku di rumahnya. Terus kan aku iseng baca tuh 2 buku. Jadi aku tuh waktu itu baca kayak tentang cerita si Steve Jobs tuh kayak dia tuh diadopsi.
Terus diadopsinya itu kan sama orang ya sederhana gitu. Terus dia tuh kan kayak, dia tuh pas kecilnya kayak kata ayahnya kan, nanti kamu kalau sudah besar baru bisa main kayak laptop kayak gitu. Terus akhirnya pas udah besarnya dia menjadi terkenal dan mempunyai perusahaan Apple. Bagaimana? Seru kan buku yang kubaca? Apa teman-teman tertarik untuk membaca buku itu juga? Tapi, yuk lanjut ikut kegiatanku di rumah. Kadang pulang sekolah, ganti baju, naruh tas, terus langsung kadang baca buku. Kadang bisa sampai berjam-jam sih, Kak. Ya begitulah kegiatanku di rumah teman. Oh ya, teman-teman tahu, aku beli buku ini dari uang jajan yang kusisihkan 2.000 atau 3.000 rupiah teman. 53.000. Karena waktu itu kan aku tuh pengen banget nih baca buku, tapi mama aku kan belum punya uang tuh waktu itu. Jadi aku tuh kayak menyisihkan sedikit-sedikit dan akhirnya terbeli bukunya. Ya uangnya masih belum cukup, gak apa-apa deh, nanti aku nabung sedikit-sedikit, sisain uang tabungan aku. Dengar-dengar mama kakak lagi ngitung uang ya? Iya nih, Buat apa? mau beli buku gitu. Buku apa? Kayak buku tentang berjudulnya itu ensiklopedia menanam atau tumbuhan gitu. Masih kurang berapa lagi kak? 100.000 ke atas. Walaupun tidak seberapa, aku senang sekali bisa merasakan punya buku sendiri dari hasil tabungan uang jajan. Dan sekarang aku masih menabung untuk membeli buku baru, untuk menambah buku bacaan di rumah yang jumlahnya masih 4 buku. Ma, Apa kak? kakak mau bantuin sholat dulu di masjid ya? Kamu ke masjid ya? Iya. Bantuin di masjid. Iya. Jangan lupa temennya di samper ya. Ya, Kalau nggak ada, paling berangkat sendiri. ya. Berangkat ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Jadi setiap hari Jumat itu kan pasti kayak sholat Jumat. Terus kayak aku tuh disuruh bantuin kan pertamanya. Terus kata aku, oh yaudah deh aku mendingan bantuin daripada aku main HP di rumah. Jadi aku lebih baik ke sana untuk kayak bantu-bantu kayak ngangkatin kopi, bikin kopi, terus kayak nganterin kopi dan lain sebagainya. Karena kan di rumah juga bosen gitu, daripada main HP jadi lebih baik ngebantuin. Oh iya, makanan kecil dan kopi yang kami siapkan ini diberikan dari jamaah atau warga di sini yang ingin menyumbang setiap sholat Jumat. Beruntung, hampir setiap hari Jumat selalu ada saja makanan kecil dan kopi untuk disajikan. Walau berbeda-beda jenis makanan kecilnya. Aku merasa senang waktu melihat wajah bahagia para jamaah yang selesai sholat Jumat. Lalu mengambil cemilan dan kopi yang kami siapkan bersama teman-teman lain. Rasanya alhamdulillah bisa membantu orang lain lewat waktu dan tenaga teman. Kedua orang tuaku juga selalu mendukung apapun kegiatan yang kulakukan, asalkan positif dan bermanfaat buat orang lain. Membaca, mau jadi pilot tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca. Biasanya sebelum memulai membaca buku, kegiatan kami mulai dengan bernyanyi dan mendengar nasihat Bapak Syarif.
Setelahnya, kami dibiasakan untuk membaca nyaring dengan bersuara atau read loud. Pati janji, bagaimana dengan Mama dan tanggal ulang tahun ini? Dia lahir tanggal 24 Februari 1955. Sebenarnya bukan cuma aku yang mulai suka membaca buku. Teman-temanku yang datang ke sini juga sudah mulai suka membaca buku, mulai dari usia PAUD atau adik-adik di bawah umur 5 tahun. Ada juga kakak-kakak pembaca yang lebih besar dariku, yang juga rajin datang setiap ada jadwal baca di TBM Lentera Pustaka, teman. Kalau ibu-ibu yang mengantar anaknya membaca di TBM, mau tidak mau juga jadi ikutan membaca, teman. Mamaku juga sering membaca buku, biasanya buku cerita anak-anak atau novel. Lucu juga ya ibu-ibu suka membaca, hehehe. Walau banyak yang bilang baca buku itu membosankan, buatku sama sekali tidak, teman. Malah aku bisa berlama-lama membaca buku di TBM ini. Mungkin karena aku merasa buku itu sebagai jendela duniaku, yang mana aku bisa melihat dunia tanpa melakukan perjalanan. Kedua orang tuaku tidak punya banyak uang untuk mengajakku keliling Indonesia, bahkan dunia. Tapi aku tetap bisa tahu seperti apa dunia itu, ya lewat membaca buku. Kalau bisa sih sampai aku udah pokoknya mah aku kayak pengen terus baca buku aja. Terus walaupun aku sudah baca semua buku yang ada di TBM, aku bakalan baca terus. Oh ya teman, di akhir jam baca, kakak Wali baca akan mencatat buku apa saja yang sudah kami baca hari itu. Meski waktu membaca habis dan teman-teman sudah pulang, aku tidak mau melewatkan kesempatan untuk memilih buku yang bisa kupinjam untuk dibawa pulang, teman. Buatku, tidak ada tempat belajar dan bermain yang lebih seru dari tempat senyaman ini. Mengenal dunia hanya lewat lembaran kertas tercetak, membuatku mengerti kalau ilmu itu bisa dikejar dengan cara sederhana. Pengabdian sunyi Bapak Syarif membuatku tidak berhenti berterima kasih dan bersyukur menemukan tempat seperti ini. Tidak ada alasan tidak bisa pintar, kalau kita juga mau berusaha melangkah, mencari dan percaya kalau kita bisa menemukan surga. Tempat di mana kamu bisa menemukan ilmu di sana. Dan aku memilih di sini.